Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Sahabat. Sewaktu kecil, saya dibesarkan oleh sebuah keluarga yang mengajari kami, anak-anak muda, untuk menghayati apa yang disebut dengan 3T. Tahu diri, tahu waktu, dan tahu batas. Hari ini saya akan bicara soal T yang pertama, yaitu tahu diri. Tahu diri bicara soal kita menyadari siapa diri kita, atau kita mengenali identitas kita. Sewaktu saya beranjak remaja hingga dewasa, saya lantas menyadari bahwa ternyata identitas diri kita atau siapa diri kita ternyata turut dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama, kita bicara soal asal-usul kita, siapa orang tua kita, sehingga kita pun juga mengenali apa suku kita. Kita pun juga bisa dipengaruhi oleh status sosial, keadaan ekonomi, ikut mempengaruhi identitas kita. Dan juga kita bisa dipengaruhi oleh agama, atau bahkan secara lebih luas oleh apa kebangsaan kita. Katakanlah kita adalah orang Indonesia, itu menjadi identitas kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyadari bahwa ada identitas yang fundamental, yang begitu mendasar dalam kehidupan kita? Apa itu? Mari kita mencermati bacaan firman Yohanes pasal 14, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat, bukankah bacaan firman Tuhan tadi menjelaskan hal yang sungguh indah? Tuhan Yesus ketika akan mengakhiri misinya di tengah-tengah dunia ini, dia akan kembali ke sorga, kembali kepada Bapa, ternyata tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia masih mengingat kita. Sebab dikatakan Tuhan Yesus kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Sehingga dikatakan, di mana aku berada, kata Yesus, di situ pun kita berada. Bukankah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita di mata Allah adalah orang-orang yang dikasihinya? Dan ini menjadi identitas fundamental yang betul-betul perlu kita sadari, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan Yesus merelakan dirinya menjadi manusia sama seperti kita, berkarya untuk memulihkan diri kita, menebus dosa-dosa kita. Tapi setelah ia menyelesaikan karyanya, dia masih mengingat kita, sehingga dia menyediakan tempat bagi kita. Bukankah itu betapa kita dikasihi olehnya? Kasihnya begitu total dalam hidup ini. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, apa relevansi pembahasan soal identitas fundamental ini dalam kehidupan kita? Disadari atau tidak, penghayatan akan identitas menolong kita untuk menempatkan diri secara tepat. Sebagai contoh, kalau kita berkesempatan berjalan-jalan ke luar negeri, dan kita menyadari bahwa kita adalah orang Indonesia, tentu kita akan menempatkan diri dengan tepat di hadapan bangsa-bangsa lain. Agar apa? Agar nama baik Indonesia tetap terjaga. Betul? Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah orang Kristen, lalu kita bekerja, kita akan mengupayakan hidup yang jujur, perilaku yang bisa dipercaya, sehingga nama Kristus betul-betul menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat kita dalam dunia kerja. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita menyadari identitas kita, kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Anak-anak menghormati orang tuanya, orang tua mengasihi anak-anaknya. Dan hari ini, ketika kita menghayati identitas fundamental kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun juga akan ditolong untuk menghayati siapa diri kita dan juga merespon dengan tepat berbagai situasi yang muncul. Kalaupun dalam hidup ini kita berhadapan dengan masalah, tetapi karena kita meyakini diri kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka aneka masalah itu tidak membuat kita cemas, tidak membuat kita takut. Sebaliknya, kita tetap tangguh. Kenapa? Karena saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun saya punya banyak beban, sekalipun saya punya banyak masalah, tapi saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kalaupun dalam hidup ini kita punya banyak kekurangan,
Saya adalah orang yang punya banyak kekurangan. Berkacamata sejak kelas 3 SD, muncul rambut putih katakanlah sejak kelas 1 SMP, dan banyak kekurangan-kekurangan lain, tapi aneka macam kekurangan itu tidak membuat saya minder ataupun juga malu. Mengapa? Karena saya menghayati bahwa saya di tengah-tengah segala kekurangan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari para sahabat, hayatilah identitas fundamental kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kemanapun kita melangkah dengan penghayatan, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita dapat menempatkan diri dan merespon dengan tepat dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.